Halo, selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai jaringan syaraf tiruan dengan algoritma HEP. Sebelumnya, kita perkenalkan dulu ya. Saya Sunarti Pasurabachkar, Stambuk 130-2019-01-9, kelas B2 dari Teknik Informatika. Selanjutnya, kita akan belajar lebih jauh mengenai apa itu algoritma HEP. Simak video ini dengan selengkapnya ya. Apa itu algoritma HEP? Algoritma HEP termasuk salah satu algoritma sederhana yang digunakan sebagai pengatur bobot untuk jaringan syaraf tiruan. Model HEP merupakan model jaringan tertua yang menggunakan pembelajaran dengan supervisi. Arsitektur jaringan HEP sama seperti arsitektur jaringan Match-Close-Pitch, yaitu beberapa unit input dihubungkan langsung dengan sebuah unit output ditambah dengan sebuah bias. Hipotesis HEP adalah bila dua buah neuron bipolar yang saling terhubung mempunyai aktivasi output yang sama tandanya, maka bobot sambung antara kedua neuron tersebut akan menguat. Sejarah singkat algoritma HEP. Postulat pembelajaran HEP adalah aturan pembelajaran yang paling tua dan paling terkenal dari semua aturan pembelajaran. Dinamakan Hebbian karena penemuannya adalah seorang neopsikolog Donald Hebb pada tahun 1949 dalam bukunya The Organization of Behavior 1942p62, yaitu ketika akson dari sel A cukup dekat pada sel B dan selalu dilakukan pengarahan secara berulang dan terus-menerus, maka beberapa proses pertumbuhan atau perubahan metabolisme akan terjadi dalam satu atau dua sel, bahwa efisiensi A sebagai satu sel yang mengarah ke B akan meningkat. Esta Hebb mengusulkan perubahan ini sebagai basis dari associative learning pada level seluler, di mana hasil dalam modifikasi besar dalam pola aktivitas yang terdistribusi secara spatial assembling of nerve cell. Pernyataan ini dibuat dalam konteks neurobiologis, kemudian dinyatakan kembali dengan dua aturan state pada tahun 1973. Chang-Yos dan Deng-Chin pada tahun 76. Yang pertama itu jika kedua neuron yang dihubungkan dengan sinepatik secara serentak menjadi aktif, yaitu sama-sama bernilai positif atau negatif, maka kekuatan sinaptiknya meningkat. Yang kedua, jika kedua neuron aktif secara tidak sinkron, salah satu bernilai positif maka nilai bernilai negatif, maka kekuatan sinaptik akan melemah. Algoritma pelatihan HEP. Yang pertama, kita harus melakukan inisialisasi bobot dengan bias dengan mengambil nilai W1 sama dengan 0 dan bias B sama dengan 0 dengan I sama dengan 1,2 sampai dengan nilai ke N. Yang kedua itu kita melakukan pasang input target dengan set aktivitas untuk input X1 sama dengan S, I sama dengan 1,2 sampai ke N. Set aktivitas untuk output Y sama dengan T, J sama dengan 1,2 M. Perbaiki bobot menurut persamaan W baru sama dengan W1 lama ditambah X1 dikali dengan Y1. I sama dengan 1,2 sampai nilai ke N dan J sama dengan 1,2 sampai nilai ke M. Perbaiki bias menurut persamaan B baru sama dengan B lama ditambah dengan Y. Untuk lebih lengkapnya kita akan membahas satu contoh, yaitu membuat jaringan HEP dengan menyatakan fungsi logika XOR 2 input. Penyelesaiannya, kita menggunakan model HEP, masukkan binary, keluaran binary dengan dua input X1 dan X2 dengan target 0, 1, 1, 0. Algoritma pelatihan HEP, yang pertama kita harus melakukan inisialisasi bobot dan bias. Yang kita mengambil bobot awal yaitu 0, W2 juga 0, biasnya 0. Data pertama kita ambil berdasarkan dengan tabel XOR. X1-nya bernilai 0, X2-nya juga 0, Y-nya sama dengan 0. Kemudian perubahan bobot dengan persamaan W1 baru sama dengan W1 lama dijumlahkan dengan X1 dikali Y menghasilkan nilai 0.
W2 baru juga dijumlahkan dengan W lama ditambah dengan X2 dikali dengan nilai Y, menghasilkan 0. B baru sama dengan B lama ditambah dengan Y, menghasilkan juga nilai 0. Data kedua, berdasarkan tabel dengan nilai X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, Y sama dengan 1. Perubahan bobot dan bias untuk data kedua yaitu W1 baru, W1 lamanya diperoleh dari data pertama, kemudian dijumlahkan dengan nilai X1 dikali dengan Y menghasilkan 0. W2 baru, W2 lamanya diperoleh dari data pertama, kemudian dijumlahkan dengan nilai X1 dikali dengan Y menghasilkan dengan 1. B barunya dengan B lama dari data pertama kemudian dijumlahkan dengan Y menghasilkan nilai 1. Selanjutnya untuk data ketiga yang diperoleh dari berdasarkan tabel dengan nilai X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, dan Y sama dengan 1. Perubahan bobot dengan persamaan W1 baru, W1 lamanya diperoleh dari data kedua, kemudian dijumlahkan dengan X1 dikali Y menghasilkan 1. W2 baru dihasilkan dari W2 lama dari data kedua, kemudian dijumlahkan dengan X2 dikali Y menghasilkan 1. B barunya diperoleh dari B lama data kedua dijumlahkan dengan Y menghasilkan 2. Kemudian data keempat, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, dengan Y-nya sama dengan 0, diperoleh dari berdasarkan tabel XOR. Kemudian persamaan perubahan bobotnya yaitu W1 baru dijumlahkan dengan W1 lama dijumlahkan dengan X1 kali Y sama dengan 1. W2 baru, W2 lamanya diperoleh dari data ketiga ditambah dengan X2 dikali Y menghasilkan 1. B barunya, B lamanya dijumlahkan dengan Y sama dengan 2, sehingga diperoleh nilai bobot dan bias sebagai berikut, yaitu W1-nya sama dengan 1, W2-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2. Nilai yang dipakai untuk menguji seluruh data masukan yaitu dengan persamaan net sama dengan sigma X1 dikali W1 dijumlahkan dengan nilai bias dengan inputan X1 dengan X2 yaitu 0011 0101. Kemudian nilai inputan tersebut dimasukkan ke dalam persamaan sigma net dan menghasilkan nilai 2, 3, 3, 4. Kemudian diuji pada persamaan Fnet bernilai 0 jika net lebih kecil dari 0 dan bernilai 1 apabila net sama dengan lebih besar sama dengan 0 dan semua nilai net yang diperoleh merupakan lebih besar daripada 0 sehingga memperoleh nilai 1 dan tidak sesuai dengan target. Terlihat bahwa nilai Fnet tidak sama dengan target yang diinginkan pada fungsi nilai XOR. Ini berarti untuk masukan biner dan keluaran biner dua input jaringan tidak bisa mengenali pola fungsi logika XOR. Artinya algoritma HEP tidak dapat dilakukan pada pengenalan pola dengan logika XOR. Selanjutnya, pada model HEP 2 yaitu XOR dengan masukan biner dan keluaran bipolar dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu X1 dikali X2 sama dengan 001, 0101 dengan target minus 1, 11 dengan minus 1. Algoritma pelatihan HEPS, kita melakukan inisialisasi bobot dan bias dengan nilai W1 sama dengan 0, W2 sama dengan 0, dan B-nya sama dengan 0. Data pertama diperoleh 0, 0, minus 1. Kemudian bobotnya untuk W1 baru menghasilkan 0, W2 baru juga 0, B barunya sama dengan minus 1. Data kedua dengan nilai X1 0, X2 1, Y-nya 1, kemudian lakukan perubahan bobot yang berdasarkan pada data yang diperoleh pada data ke-1 sehingga W baru yang diperoleh yaitu 1, W2-nya juga 1, B barunya sama dengan 0.
hampir sama dengan masukan biner dan keluaran biner. Dan juga untuk data ketiga, X1-nya 1, X2-nya 0, Y-nya 1, kemudian perubahan bobotnya berdasarkan pada data ketiga, sehingga menghasilkan W1 baru sama dengan 1, W2 baru sama dengan 1, B barunya juga sama dengan 1. Untuk data keempat, dengan nilai X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, Y-nya sama dengan minus 1. Kemudian perubahan bobot data keempat berdasarkan dengan data ketiga, yaitu W lamanya dijumlahkan dengan X1 dikali Y menghasilkan 0, W2-nya menghasilkan 0, juga bias barunya juga menghasilkan 0, sehingga diperoleh nilai bobot dan bias yaitu W1 sama dengan 0, W2 sama dengan 0, B sama dengan 0. Jadi, nilai yang dipakai untuk menguji seluruh data yaitu persamaan net sigma X1 W1 dijumlahkan dengan B dengan dua inputan X1 dan X2. Dan ini memperoleh 0, dan dengan pengujian 0 jika net lebih besar daripada 0, dan 1 jika net lebih besar sama dengan 0. Dan berdasarkan hasil net ini, nilainya lebih besar sama dengan 0, sehingga F-netnya 1, tidak sesuai dengan target. Jadi, bahwa F-netnya tidak sama dengan target yang diinginkan pada fungsi nilai XOR atau logika XOR, ini berarti untuk masukan biner dan keluaran bipolar 2 input, jaringan tidak bisa mengenali pola fungsi logika XOR. Artinya, logika HEP tidak dapat pada pengenalan pola dengan logika XOR. Sekian penjelasan dari saya mengenai jaringan syaraf tiruan dengan algoritma HEP. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.